Kapal cepat pengangkut wisatawan menuju Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali terbalik. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Jutaan jemaah melaksanakan ritual haji melempar jumroh di Jamarat. Pemirsa, kita awali informasi dengan informasi ratusan rumah di kawasan padat penduduk Kepuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Besarnya tiupan angin membuat api sulit dikendalikan. Kobaran api membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan sulit dijinakan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga lalu menyambar ke bangunan lain. Sebanyak 23 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Namun akibat besarnya kobaran api, sebagian besar warga hanya bisa pasrah melihat rumah dan harta benda mereka ludes terbakar. Belum dilaporkan ada korban jiwa, termasuk jumlah kerugian. Kasus kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal cepat pengangkut wisatawan menuju Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali terbalik. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan terekam kamera wisatawan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kapal The Tanis terbalik saat hendak bertolak ke Pelabuhan Sanur dari Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi saat kapal sedang mengangkut penumpang, namun tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat kapal oleng. Air laut pun masuk ke dalam kapal dan membuat kapal hilang keseimbangan. Sejumlah penumpang yang mayoritas wisatawan asing nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Mengevakuasi bot Tanis ya yang miring laut itu jumlah penumpangnya 89 orang, 77 warga negara asing, 12 orang WNI. Jadi kemarin sudah dievakuasi semua dalam keadaan selamat dan termasuk barang-barangnya sudah diselamatkan. Dan informasi hari ini bot akan ditarik oleh kru yang pemilik manajemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 anggota Ormas diringkus polisi usai nekat memeras para supir truk yang melintas di Jalan Raya Mauk dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata tajam. Duduk. Unit Resmob Satreskrim Polresta Tangerang menggerebek sebuah tempat yang dijadikan markas Ormas di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, sejumlah pria yang melakukan pemerasan terhadap para sopir truk langsung diamankan polisi. Selain di wilayah Mauk, polisi juga melakukan pengembangan dengan mendatangi markas Ormas yang diduga melakukan hal yang sama di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. 7 anggota Ormas bersama barang bukti sejumlah uang yang diduga hasil pemerasan diamankan petugas. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap mengancam dengan kekerasan bahkan senjata tajam. Melakukan pemerasan kepada sopir truk untuk mendapatkan keuntungan. Peran pelaku UA ini memegang lampu lalin bergantian dengan AR. Kemudian pelaku DH, BS, MM, MR, AF meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara dua pria di Jombang ditangkap saat mengirim paket sabu senilai ratusan juta rupiah di dalam kotak bakpia. HM 28 tahun warga Mojokerto dan Farid Saifuddin 28 tahun warga Jombang hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolres Jombang. Keduanya ditangkap saat membawa paket sabu seberat 99,22 gram dan 111,46 gram serta pil ekstasi 50 butir dalam kemasan bakpia patok. Pengungkapan pengedaran sabu bermula dari upaya petugas menguntit pelaku HM saat mengambil paket sabu dalam kemasan bakpia patok dengan sistem ranjau di tepi jalan Desa Losari, Jombang. Saat ditangkap, pelaku mengaku mendapat barang dari DPO berinisial S asal Mojokerto. Polisi juga menangkap Farid di Jombang dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi. Nilai barang haram yang berhasil diamankan lebih dari 200 juta rupiah. Orang yang mencurigakan di jalan nyari sesuatu, kita amankan, ya, tersangka atas nama H, ya kan, dari Mojokerto. Dia mengambil ranjauan di daerah pelosok wilayah kita. Ya, setelah kita lakukan penangkapan, di tasnya ditemukan barang bukti sabu. Setelah itu ada di tempat dia ngambil dengan dibungkus bakpia ini ya, di tekas bakpia ini di dalam ini ada 1 on. Setelah itu dari mungkin anggota ya kan mengamati di sekitar situ, akhirnya kita dapatkan tersangka satunya atas nama F ya. F ditangkap di depan rumah sakit di daerah pelosok. Nah, dari penggeledahan ditemukan sabu di rumahnya sekitar 100 gram lebih serta ekstasi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang kurir narkoba yang membawa 2 kg sabu diringkus tim Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan pintu keluar tol Amplas, Kota Medan. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut dalam kotak teh Cina. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus seorang kurir narkoba di pintu keluar tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja petugas menemukan 2 kg sabu yang terbungkus rapi dalam kemasan teh Cina. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam serta uang tunai Rp500.000. Di hadapan petugas, pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut menuju Jambi untuk diantar kepada seorang bandar. Itu sudah siap edar ya, siap edar dan kemungkinan didapatkan dari luar wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung mengakui ada kelalaian pelaksanaan Diksar Organisasi Pecinta Lingkungan hingga menewaskan Pratama Wijaya. Pihak Udila membekukan aktivitas organisasi tersebut. Polisi juga mulai memanggil sejumlah saksi. 6 bulan tidak terungkap kasus kematian Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Unila, kini mulai diselidiki. Setelah orang tua melapor ke polisi 3 Juni lalu, Polda Lampung akan memanggil sejumlah saksi, termasuk senior korban dan panitia Diksar Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL. Sementara itu, kampus Unila mengaku ada kelalaian dalam pelaksanaan Diksar dan mempersilahkan kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Pratama Wijaya. Pihak dekanat telah membekukan aktivitas MAHEPEL dan memberikan saksi ke panitia Diksar. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka
mereka akan dibekukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pencinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan lingkungan yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Pratama Wijaya meninggal akibat penggumpalan pembuluh darah di kepala. Korban ditendang di bagian dada dan perut dan dipaksa minum spiritus saat mengikuti Diksar Mahepel November tahun lalu. Sepulang Diksar, kondisi korban terus memburuk hingga meninggal 30 April lalu. Tidak hanya Pratama Wijaya, salah seorang peserta Diksar lain juga mengalami pecah gendang telinga akibat kekerasan seniornya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alamannya sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bentuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya, perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian para pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar.
Sementara itu petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia Jamal masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan menggeruduk kantor DPP P3 di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Masa yang terdiri dari kader P3 dari berbagai wilayah datang membawa spanduk dan atribut partai. Mereka menuntut agar Rohma Hurmuzi atau Romi dipecat dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan P3 karena diduga membuat kegaduhan internal dan mengusulkan ketua umum dari luar partai. Sebelumnya Romi ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang bahkan menawarkan kursi ketua umum P3 kepada tokoh-tokoh eksternal partai. Aksi ini digelar damai, namun massa mengancam akan datang dengan jumlah lebih besar jika tidak ada klarifikasi dari Roma Hurmuzi. Siapapun yang terangkan, siapapun yang mengganggu. Nah, aksi ini aksi solidaritas DPC se-DKI mungkin akan diikuti oleh DPC se-Indonesia. Karena itu ungkapan yang kurang elegan dari pimpinan elit partai. Ya jelas ini menjadi aksi solidaritas bahwa DPC se-DKI menuntut agar DPP memecat saudara Roma Hurmuzi dari ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Gitu aja. Sementara itu menanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan dirinya lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal ini disampaikan Jokowi saat merespons pertanyaan wartawan di kediaman Sumber Kota Solo Jumat siang. Tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa caketum P3 seperti apa, Pak? Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak nih calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI?
Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Ya. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto terberat di Provinsi Banten. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.